Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 19. Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Satu bagian lagi dari Roma pasal 1. Surat Roma pasal 1 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Roma 1 ayat 19 dan ayat 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, memang kita melihat banyak hal di dalam kekristenan, banyak ajaran di dalam kekristenan, tetapi saudara-saudara, hal pengenalan akan Allah ini menjadi satu hal yang cukup penting. Saudara-saudara, mengapa hal ini penting? Karena rupanya pengenalan Allah ini menentukan kehidupan kita atau matinya kita. Kitab Hosea pasal 4 ayat 6 berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Artinya kalau orang mengenal Allah dia jadi hidup. Kalau orang tidak mengenal Allah dia binasa. Karena itu saudara-saudara, hal pengenalan akan Allah ini adalah hal yang sangat vital dalam kehidupan orang percaya. Namun saudara-saudara, tragisnya adalah banyak orang ada di gereja tapi tidak mengenal Allah. Banyak orang yang terlibat dalam berbagai aktivitas pelayanan tidak mengenal Allah dengan benar. Banyak orang yang KTP-nya Kristen tapi tidak mengenal Allah dengan benar. Nah itu saudara-saudara, betapa pentingnya bagi kita untuk mengenal siapa Allah itu. Nah saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang mengenal Allah, marilah kita pikirkan bahwa pekerjaan mengenal itu sendiri begitu sulit. Saudara-saudara, kalau kita mulai berusaha mengenal satu barang, ini juga kita mengalami kesulitan. Kalau kita bisa, misalnya kita membeli komputer baru dan kita tidak tahu bagaimana mengoperasikannya, kita harus berusaha mengenal komponen-komponen, program-program di dalamnya. Bahkan saudara-saudara, karena itu ada orang yang bikin kursus komputer. Juga saudara-saudara, bahkan ada jalur pendidikan resmi. Orang menjadi sarjana komputer dan sebagainya, belajar tentang komputer kira-kira 5 tahun baru bisa menguasai komputer. Artinya saudara-saudara, untuk mengenal satu benda mati saja kita mengalami kesulitan tersendiri. Begitu juga orang yang bisa meneliti semua perangkat mesin dari sepeda motor atau mobil. Ini bukan pekerjaan gampang. Kalau Anda beli HP baru, kan Anda harus utak-atik dia. Mulai meneliti bagaimana kalau ngirim SMS, bagaimana kalau terima telepon, bagaimana. Ini kita sementara berusaha mengenali satu benda mati. Kalau beli kamera baru, kan tidak tidur. Harus periksa-periksa dulu ini bagaimana supaya mengenal bagaimana benda itu, saudara-saudara. Karena itu untuk mengenal satu benda mati saja bukan pekerjaan yang mudah. Kita menghabiskan sekian banyak waktu untuk meneliti, untuk mengenali ini semua. Kalau saya naik motor saya kuasai. Kalau belok begini, saya miring begini, tidak jatuh. Tapi tidak berani dengan sepeda motor orang lain. Kenapa? Karena saya sudah belajar mengenal sepeda motor saya. Seperti apa, maunya bagaimana, dan seterusnya. Itu mengenal benda mati. Butuh waktu yang cukup lama. Nah saudara-saudara, kalau pengenalan ini kita tingkatkan dengan mengenal orang, mengenal benda hidup atau mengenal seseorang, ini tentu jauh lebih sulit lagi. Kita bisa mengetahui seseorang tapi belum tentu mengenal orang itu. Siapa di sini yang tidak mengenal SBY, presiden kita? Siapa yang tidak tahu SBY? Kita semua tahu. Tapi untuk mengenal beliau bukan pekerjaan gampang.
Mengenal seseorang itu menyangkut kita mengerti apa hobinya, apa maunya orang ini, apa yang dia sukai, apa yang paling tidak dia sukai, apa makanan favorit dan sebagainya. Kalau kita bisa mengerti itu, baru kita namanya mengenal dia. Saudara-saudara, kita hidup berjemaah di sini, kita sudah bergaul bertahun-tahun, maka kita sudah bisa merasa orang ini maunya begini, jalan pikirannya seperti ini, orang ini tidak bisa diginikan dan seterusnya. Artinya kita belajar berusaha mengenal orang lain. Dan saudara-saudara, kalau saya bilang tadi, mengenal satu barang saja semacam komputer, orang bisa belajar 5 tahun, oh bahkan lebih orang bisa belajar, membutuhkan waktu untuk itu. Lalu kalau kita mempelajari tentang orang, mempelajari tentang manusia, berusaha mengenal manusia, ini pekerjaan yang lebih rumit. Saudara-saudara yang terkasih, semasa kuliah dulu di Malang, saudara-saudara, saya mempunyai teman kelas yang sangat baik. Saudara-saudara, teman ini rajin nyumbang dan seterusnya, penuh perhatian dan seterusnya. Saya berpikir-pikir ini kayaknya cocok juga dijadikan calon istri. Tapi saudara-saudara, satu hari dalam pelayanan, ternyata saya ditempatkan satu pelayanan dengan dia. Wah, saudara-saudara, satu pelayanan dengan dia, diberikan kesempatan oleh sekolah untuk melayani. Lalu tibalah, kita bukan hanya pelayanan, tapi kan butuh makan, perlu masak sini, masak sana, dan seterusnya. Waktu saya suruh masak, dia bilang begini, untuk apa masak? Itu bukan urusan saya. Hah? Lalu urusan siapa? Saya paksa dia masak, sama sekali tidak mau. Pokoknya saya bercita-cita dalam hidup tidak menyentuh dapur. Saya dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau saya punya 3 istri semacam ini, saya ceraikan semuanya. Artinya saudara-saudara, saya merasa sudah cukup mengenal dia, tapi dalam pergaulan hari lepas hari kita mulai mengenal. Ternyata ada banyak hal yang baru yang bisa kita dapat. Saudara-saudara, ketika saya sementara waktu di Denpasar melayani di sana, saudara-saudara, saya punya seorang kakak di sana, dan kakak ini kadang-kadang menjadi sesuatu lelucon bagi saya. Saudara-saudara, satu hari dia mulai bercerita kepada saya tentang istrinya. Saudara-saudara, dia sering memanggil saya dengan nama tengah saya, Alfred. Dia bilang begini, coba Alfred, lu lihat sini, bercerita lu. Lu waktu itu beta bawa pemain tua nih di pantai, waktu makan sate dia makan. Waktu makan soto dia makan, habis itu pindah lagi ke jagung bakar, dia makan juga. Dalam hati beta bilang begini, win anak memperakus le. Bayangkan saudara-saudara, dia bilang begini, wah ini anak memperakus le. Ternyata sudah punya 2 anak. Artinya saudara-saudara, dia merasa bahwa sekian lama, apakah mungkin dari waktu pacaran sampai menikah, dia belum betul-betul mengenal istrinya. Rektor saya di Malang bercerita, waktu pertama kali dia menikah, sudah pacaran, sudah cukup lama, sekitar 3-4 tahun. Tapi waktu setelah menikah, hari-hari pertama dia merasa terusik. Ketika dia bangun tidur, dia melihat ada seorang wanita di sampingnya. Dia bilang, siapakah wanita ini di samping saya? Apalagi wanita ini juga turut mengatur banyak hal. Kenapa? Karena dia bilang, saya biasanya pulang buang baju saya di mana saja, tapi hari ini ada wanita yang marah-marah saya. Baju jangan ditaruh di sini, harus di sini, dan seterusnya. Saya merasa betul-betul hidup dengan orang asing. Saudara, bayangkan kita bisa lihat bahwa ternyata mengenal seseorang bukan pekerjaan yang mudah. Karena itu saudara-saudara yang pacaran jangan cepat-cepat menikah. Baru pacaran 3 bulan mau nikah. Saudara-saudara, perhatikan itu, untuk mengenal manusia, mengenal barang kita mengalami kesulitan. Lalu meningkat pada pengenalan orang, pengenalan tentang seseorang lebih sulit lagi. Lalu kalau kita mulai meningkatkan sesuatu kepada pengenalan akan Allah, maka ini bukan hanya sulit tapi mustahil. Mana mungkin kita bisa mengenal Allah yang begitu besar? Mari kita lihat satu ayat di dalam Ayub 11 pasal yang ke-7. Ayub pasal 11 ayat yang ke-7 berkata demikian, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Dapatkah engkau menyelami Allah, hakikat Allah, menyelami batas-batas yang maha kuasa? Tidak mungkin. Ayat ini berkata sesungguhnya manusia tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengenal Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah pepatah Belanda berkata, oh good to tief sonder ground du bist en unbereich of mir. Artinya, Tuhan, dikau seumpama samudra yang dalam, dan aku tidak dapat mencapai dasarmu. Saudara-saudara, kalau kita tadi belajar bahwa pengenalan akan Allah menentukan hidup mati kita. Mengenal Allah artinya hidup, tidak mengenal Allah artinya binasa. Tapi sekarang kita menemukan bahwa ternyata kita tidak punya kemampuan mengenal Allah. Kalau begitu, bagaimana supaya kita sebagai manusia bisa mengenal Allah dengan benar? Saudara-saudara, kalau manusia tidak bisa mengenal Allah, maka kita hanya punya satu cara. Caranya adalah bukan kita yang berusaha mengenal Allah, tapi Allah yang datang dan memperkenalkan dirinya kepada kita. Tindakan Allah datang dan memperkenalkan dirinya kepada kita ini yang terkenal dengan istilah wahyu atau revelation.
Saudara-saudara, karena itu kalau saudara dengar kata wahyu, wahyu berarti penyingkapan diri Allah kepada manusia. Kita kenal ada kitab wahyu di akhir kitab kita. Wahyu itu adalah penyingkapan. Karena itu kitab wahyu adalah kitab yang berisi penyingkapan tentang apa yang akan terjadi, tentang pribadi Allah, tentang apa yang Allah kerjakan. Itulah wahyu. Karena itu saudara-saudara, syarat supaya bisa mengenal Allah adalah kita tidak perlu berusaha mengenal Allah, tetapi biarkanlah Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Itulah wahyu. Kalau kita bicara tentang wahyu, maka kita akan bertemu ada dua macam wahyu. Yang pertama disebut general revelation of God, wahyu Allah secara umum. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia lewat alam semesta ini. Tapi juga kita mengenal apa yang disebut special revelation of God, wahyu Allah secara khusus. Wahyu Allah secara khusus ini adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia lewat Yesus Kristus, dan kedua lewat Alkitab. Orang hanya bisa mengenal Allah dengan benar kalau lewat Yesus. Orang hanya bisa mengerti sifat-sifat Allah kalau dia baca Alkitab. Itulah special revelation of God, wahyu Allah secara khusus. Tapi saudara-saudara, kalau tema kita hari ini berkata mengenal Allah lewat semesta, sesungguhnya kita sementara belajar satu hal di mana Allah mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya dengan apa yang disebut secara sebagai wahyu umum. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan coba meneliti sungguh-sungguh bahwa ternyata Allah sendiri sudah perkenalkan dirinya kepada manusia lewat alam semesta ini. Pembukaan Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah bersaksi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan rupanya saudara-saudara, langit ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat bumi menceritakan kebesaran Tuhan. Mazmur 19 ayat 1-2, coba mari kita periksa baik-baik. Mazmur 19 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau kita lihat langit, sebenarnya langit sementara cerita pada kita tentang kemuliaan Allah. Kalau kita lihat cakrawala, sesungguhnya cakrawala bersaksi tentang perbuatan tangan Allah. Kita bisa lihat, kita bisa mengenal Allah lewat alam semesta ini. Jadi fakta alam semesta memperlihatkan kepada kita atau memperkenalkan Allah kepada kita. Nah, sekarang saudara-saudara, mari kita akan belajar bersama hari ini apa saja yang diperkenalkan alam semesta kepada kita dari Allah yang kita kenal ini. Saudara-saudara, hal pertama yang harus kita camkan adalah bahwa fakta alam semesta ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu sungguh ada. Sekali lagi, fakta alam semesta mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu sungguh ada. Atau dengan kata lain, alam semesta ini, lewat alam semesta ini kita dapat mengetahui keberadaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita amati semua proses, semua hukum yang berjalan dalam alam semesta sungguh menakjubkan. Kalau kita lihat air laut itu menguap, setelah air laut menguap sampai di atas dia jadi awan dan turun jadi hujan. Waktu dia turun jadi hujan, dia menyuburkan tanah, lalu kembali lagi ke sungai, masuk ke laut, dan setelah itu kembali lagi ke atas turun. Semua siklus ini begitu luar biasa kalau kita amati. Kalau saudara amati baik-baik, kita lihat bahwa kadang-kadang dunia ini di tempat-tempat tertentu ada 4 musim yang silih berganti. Kadang-kadang ada 2 musim yang silih berganti. Orang jadi mengerti bulan sekian sampai bulan sekian ini musim panas, bulan sekian sampai bulan sekian ini musim hujan, dan seterusnya. Kita bisa lihat siklus ini berjalan terus. Matahari terbit di timur, setelah itu terbenamnya di barat. Tidak pernah terbalik matahari munculnya di sana, atau tiba-tiba matahari mulai timbul dari selatan atau utara. Semua kita bisa lihat, semua teratur dengan baik. Bahkan peredaran planet-planet yang kita ketahui semuanya bergerak. Siapa yang membuat ini semua? Siapa yang mengatur ini semua? Kalau kita jujur, maka kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dunia ada dengan sistem keteraturan yang luar biasa, yang menakjubkan. Mungkinkah dia ada dengan sendirinya? Waktu engkau jalan, engkau pilih satu HP. Waktu engkau pilih HP, engkau bisa lihat, ini bisa SMS, macam-macam, bisa dengar lagu, bisa buat ini. Lalu apa yang kau pikirkan? Apakah HP itu jadi dengan sendirinya? Atau ada yang buat? Kalau saudara lihat, menakjubkan sekali sistem kerjanya sebuah handphone, maka saudara harus mengerti, ada satu orang yang buat itu, ada orang yang merancangkan sistem yang begitu menakjubkan. Kalau Anda mulai perhatikan, jam tangan yang Anda pakai, rupanya dia bergerak sedemikian rupa dengan ukuran waktu yang sangat pas. Meskipun engkau tidur, dia berjalan terus. Waktu engkau bangun, jamnya tetap sama. Mungkinkah barang itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Harus
Harus ada satu orang yang membuatnya, harus ada satu oknum yang membuatnya. Nah saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, kalau kita bisa melihat bahwa alam semesta ini berjalan dengan sistem keteraturan seperti saya bilang tadi, air laut menguap lalu jadi hujan, lalu turun sungai, kembali laut, lalu naik lagi, matahari yang terbit dan terbenam, musim-musim yang silih berganti, peredaran planet-planet. Mungkinkah ini semua jadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Harus ada seseorang, harus ada sesuatu yang menjadi penyebab dari alam semesta ini. Karena itu saudara-saudara, orang ateis, orang-orang yang tidak percaya pada Allah merasa bahwa dunia ini jadi dengan sendirinya. Kalau orang mengakui keberadaan Allah, orang percaya bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Tapi waktu orang menolak keberadaan Allah, dari mana mereka menjelaskan kehadiran alam semesta? Lalu saudara-saudara, mereka mulai berkata bahwa alam semesta ini jadi dengan sendirinya. Saudara-saudara, seorang ateis dari Rusia pernah pergi mengunjungi temannya yang teis, yang percaya Allah itu ada di Amerika. Saudara-saudara, waktu dia masuk ke rumah orang Amerika ini, rupanya ilmuwan Amerika ini punya mini Arthurnya alam semesta. Di atas mejanya saudara-saudara, ini planet ini di sini, matahari di sini, bintang-bintang di sini, dan seterusnya. Mengagumkan, mini Arthurnya alam semesta ada di atas meja. Waktu orang Rusia yang ateis ini bertanya, siapa yang buat ini? Ilmuwan Amerika itu berkata, tidak ada yang buat, dia jadi dengan sendirinya. Orang Rusia ini tersinggung, kau pikir saya bodoh? Mana mungkin ini bisa ada sendiri? Lalu ilmuwan Amerika itu berkata, kalau yang di atas meja saja kamu percaya ada yang membuat, lalu bagaimana dengan alam semesta yang asli? Yang asli kamu bilang berada dengan sendirinya. Karena itu saudara-saudara, percayalah bahwa fakta keberadaan alam semesta dengan sistem keteraturannya menunjukkan bahwa ada suatu oknum yang menciptakan semuanya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar alam semesta, kita lihat si hukum ada mengadakan ini, maka kita akan mengetahui ini berasal dari ini berasal dari ini berasal dari ini, sampai kita harus menemukan satu yang menyebabkan semua ada, tapi dia sendiri tidak pernah disebabkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mulai tanya, kamu asalnya dari mana? Dari mama. Mamamu asal dari mana? Dari mamanya mama. Lalu mamanya mamamu asalnya dari mana? Dari mamanya mama. Lalu mamanya mama dari mana? Kalau ini diurut-urut terus, maka orang akan menjawab dari mama yang pertama. Lalu pertanyaan dilanjutkan, mama yang pertama dari mana? Orang harus mengakui keberadaan Allah baru bisa menjawab pertanyaan semacam ini. Kalau orang menyangkal keberadaan Allah seperti teori evolusi Darwin, maka mereka bilang mama yang pertama dari monyet. Tapi orang terus bertanya, monyet dari mana? Maka saudara-saudara, pikiran yang logis harus menuntun kepada kita fakta alam semesta, mengajarkan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang namanya Allah, yang menjadi penyebab dari semua akibat, yang menjadi pengada dari semua yang diadakan. Seperti saya bilang, kalau kita menyangkal keberadaan Allah, pertanyaan-pertanyaan yang praktis sulit kita jawab. Dari mana telur berasal? Ayam. Tapi ayam dari mana? Dari telur. Lalu ayam, telurnya dari mana lagi? Dari ayam. Lalu ayam dari mana? Dari telur. Mana ada lebih dulu, ayam atau telur? Orang tidak bisa jawab. Waktu orang yang jawab ayam, bagaimana dia tahu ayam? Karena Alkitab bilang Allah menciptakan ayam, tidak menciptakan telur. Artinya pertanyaan itu baru bisa sampai pada ujung akhirnya kalau orang percaya bahwa ada Allah yang menjadi penyebab segala yang ada ini. Nietzsche, seorang filsuf ateis, Nietzsche yang pernah mengumumkan inilah pelopor apa yang disebut sebagai teologi alam mati. Nietzsche berkata bahwa peristiwa paling besar zaman ini adalah Allah sudah mati. Dia tidak mengakui keberadaan Allah. Dan ketika ditanya kalau memang Allah tidak ada, bagaimana alam semesta ini berada? Maka Nietzsche mengemukakan satu argumentasi yang bersifat siklus. Mari kita lihat apa yang dibilang oleh Nietzsche. Kita lihat gambar yang dimaksudkan dengan Nietzsche. Nietzsche berkata begini, A berasal dari B, B berasal dari C, C berasal dari D, dan D berasal dari A. Semua ada bukan? Kelihatannya masuk akal, tapi coba mari kita ngomong ini baik-baik. A berasal dari B, B dari C, C dari D, D dari A. Dari manakah anak saya berada? Di A. Anak saya berada dari saya di B. Dari mana saya berada? Dari orang tua saya, dari bapak saya di C. Dari mana bapak saya berada? Dari bapaknya bapak di D, kakek saya. Lalu dari manakah kakek saya? Dari saya.
Saudara perhatikan, argumentasi ini bukan hanya tidak tepat tapi juga konyol. Karenanya saudara-saudara, kita mengerti sesungguhnya bahwa alam semesta ini mengajarkan bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan kita berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan perbuatan tangannya. Alam semesta ini mengajarkan kepada kita bahwa ada satu oknum yang namanya Allah yang menjadi penyebab dari semua yang ada ini. Inilah hal pertama yang diajarkan lewat alam semesta. Alam semesta membuktikan keberadaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa fakta alam semesta ini membuat kita dapat mengerti sifat-sifat Allah. Alam semesta ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu ada. Bukan hanya itu, tapi alam semesta juga menjelaskan kepada kita bahwa ada Allah yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dinyatakan di dalam alam semesta ini. Mari kita lihat satu ayat tadi yang sudah kita baca, Roma pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Roma 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20 berkata, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ketika dunia diciptakan, maka kita bisa mengerti sifat Allah, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Jadi alam semesta bisa mengajarkan kepada kita sifat-sifat Allah ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita bisa belajar tentang Allah dari alam semesta ini. Nah, sekarang mari kita bisa lihat sifat apa saja yang bisa kita pelajari dari fakta alam semesta. Pertama, kita bisa pelajari satu hal, bahwa ternyata Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa artinya bisa segala sesuatu. Apa yang dia mau buat pasti bisa. Dan saudara-saudara, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan, kata menciptakan ini menggunakan bahasa Ibrani bara. Apa itu bara? Bara itu berarti menciptakan tanpa memakai bahan dasar, yang dalam bahasa Latinnya disebut creatio ex nihilo. Creatio, ciptaan, ex keluar, nihilo, nihil, dari nol, dari kekosongan. Creatio ex nihilo, penciptaan yang keluar dari keadaan yang sama sekali tidak ada. Saudara-saudara, mari kita perhatikan, itu berarti bahwa kalau kita lihat baik-baik, kalau kita bisa buat meja, kita butuh bahan dasar, bukan? Bahan dasarnya kayu, paku, lem, dan sebagainya. Waktu kita buat mobil, saudara-saudara, perhatikan, kita butuh bahan dasar, mungkin aluminium, karet, dan sebagainya. Waktu kita buat apa saja pasti pakai bahan dasar. Tapi waktu Allah menciptakan alam semesta, dia hanya berfirman, jadilah demikian, jadilah demikian, jadilah demikian, dan semua jadi. Karena itu saudara-saudara, inilah sifat maha kuasanya Allah. Memang manusia mewarisi daya kreativitas Allah dalam dirinya, sampai manusia bisa cipta ini, cipta itu, dan seterusnya. Tapi manusia tidak pernah bisa mencipta dari ketiadaan. Manusia tidak bisa cipta tanpa bahan dasar. Hanya Allah yang bisa cipta tanpa bahan dasar. Kita boleh cipta apa saja, kita boleh buat apa saja, tapi harus pakai bahan dasar. Tapi Allah yang maha kuasa itu menciptakan hanya dengan firman-Nya, hanya dengan kata-katanya, semua jadi. Saudara-saudara, perhatikan bahwa dengan kata lain kita bisa lihat bahwa Allah juga cipta segala sesuatu dalam dunia ini dengan kekhususan yang begitu luar biasa. Kalau kita memahami betul alam semesta ini, kita akan takjub betapa maha kuasanya Allah ini. Alkitab berkata, manusia dicipta paling terakhir. Manusia adalah mahkota dari ciptaan Allah. Manusia ini adalah ciptaan paling mulia. Kalau begitu, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan ini berada kualitasnya di bawah kita, berada di bawah kita, dan sama sekali tidak sejajar dengan kita. Tapi saudara-saudara, mari perhatikan, kalau kita amati saja kehidupan binatang, bukankah kita bisa kagum luar biasa? Saya ngobrol dengan Ibu Ellen kemarin. Ibu Ellen berkata bahwa Ucrit mau diajar supaya tidak boleh masuk gereja sama sekali. Artinya si anjing itu bisa diajar tidak boleh masuk gereja. Kenapa? Karena mamanya sudah salah didikan. Makanya biar kita kebaktian juga dia nongol ke sini. Rupanya ada semacam pengetahuan di dalam diri binatang ini yang cukup menakjubkan. Saudara-saudara, biarlah saya kemukakan dulu beberapa binatang yang bisa membuka pemahaman kita mengerti bahwa ternyata sang perancang yang ulung itu adalah Allah, sungguh maha kuasa. Pertama, mari kita lihat binatang yang namanya lebah. Tahu lebah? Kalau tidak tahu, saya kasih nama aliasnya, fanik.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam buku-buku yang menjelaskan tentang binatang ini, saudara-saudara, lebah ini terkenal sebagai arsitek ulung dan penari ulung. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena saudara-saudara, para ahli matematika kebingungan dengan bagaimana lebah ini membuat sarangnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, lebah ini terlatih sedemikian rupa supaya membuat sarangnya dengan cermat, dengan bahan dasar yang sangat minim. Oh, saudara-saudara, itulah sebabnya mereka menyebutnya sebagai arsitek ulung. Saudara-saudara, kalau perhatikan bagaimana bentuknya sarang lebah, saudara-saudara, bayangkan itu berbentuk heksagonal yang mempunyai daya tampung madu yang begitu luar biasa. Siapa yang mengajarkan mereka? Apalagi saudara-saudara, kalau kita lihat baik-baik, kalau saudara amati sarang lebah mungkin sebongkah semacam ini, mereka tidak membangun sedikit-sedikit sampai sebongkah. Mereka bagi dalam 4 kelompok. Satu kelompok di sini, satu kelompok di sini, yang lain di sana, yang lain di sana, mulai bikin sarang dari sana. Makin lama makin satu kelompok makin maju sampai mereka bertemu di titik tengah. Waktu mereka bertemu di titik tengah, saudara-saudara, ternyata sarangnya nempel, tidak ada kekurangan 1 inci pun juga. Bagaimana lebah bisa hitungan matematika sehebat itu? Insinyur bangunan juga belum tentu bisa bikin begitu. Satu orang bikin bangunan dari Nun Hila, satu dari Pasir Panjang, satu dari Oepura. Kita akan ketemu di terminal. Kira-kira waktu ketemu pas tidak? Jangan-jangan ada bolong di tengah. Tapi lebah tidak, saudara-saudara. Lebah dari 4 titik berbeda, mereka mulai berusaha mendekat satu sama lain, menyusun sarangnya. Waktu ketemu tepat sama, tidak kurang 1 inci pun juga. Perhitungan matematika yang luar biasa, bukan? Siapa yang memberikan hal semacam ini, kemampuan semacam ini, kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Bahkan lebah ini, saudara-saudara, terkenal bukan hanya sebagai arsitek ulung, tapi juga sebagai penari ulung. Mereka setelah menciptakan atau membuat sarang mereka, lebah-lebah ini harus memasukkan madu ke dalamnya. Dan madu ini harus diambil dari sari-sari bunga. Dan tugas mereka adalah mencari sari-sari bunga dan membawanya masuk ke dalam sarang mereka. Saudara tahu, mereka bisa terbang sedemikian sekian kilometer, tapi mereka tidak pernah tersesat, bukan? Waktu pulang tahu jalan. Kita kalau manusia tutup mata, ya, tutup matanya nona, kita buang dia di kolbano. Setelah itu suruh cari pulang sendiri, belum tentu bisa pulang. Tapi lebah ini bisa terbang berkilo-kilometer, tapi waktu pulang tidak pernah tersesat. Dan saudara-saudara tahu apa penyebabnya, saudara-saudara? Mereka menyebar mencari sari-sari makanan. Kalau satu lebah sudah mendapat sari makanan, maka dia akan terbang lurus ke sarangnya. Dan saudara-saudara, rupanya dalam waktu terbang lurus ke sarangnya bukan terbang sembarang. Rupanya lebah itu lagi menari. Waktu dia menari, teman-temannya yang berada berkilo-kilometer sudah tahu bahwa ada satu temannya yang sudah dapat makanan, sumber makanan. Mereka semua kembali berkumpul di sarangnya. Waktu berkumpul di sarangnya, maka lebah yang menemukan sari makanan mulai menjelaskan berapa kilometer kira-kira tempat makanan itu. Kualitasnya seperti apa? Maka ini lebah mulai menari. Waktu lebah menari ini, teman-temannya sudah tahu bahwa sumber makanannya ini berada sekian kilometer ke arah timur. Dan saudara-saudara, itu dia gerakan-gerakan, bahkan dia juga kasih tahu kualitasnya makanan bagaimana. Hanya dengan sebuah tarian. Waktu mereka menari, waktu lebah ini menari, teman-temannya sudah mengerti. Sekian kilometer ke sana, kualitas madunya begini. Kita akan bawa sekian banyak. Mereka menentukan arahnya mereka. Saudara tahu, bagaimana mungkin lebah hanya bisa mengerti dengan sebuah tarian, kalau bukan Allah yang menciptanya. Saudara-saudara yang terkasih, binatang kedua yang perlu kita selidiki sekarang adalah apa yang benda yang atau semua binatang yang terkenal dengan makhluk-makhluk bercahaya, yang dalam bahasa kita namanya kunang-kunang. Saudara tahu, memang saudara-saudara, dunia kita begitu modern, kita bisa lihat gemerlapannya seluruh kota karena ada lampu-lampu yang sudah diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Tapi sebenarnya sebelum Alva Edison membuat lampu-lampu, bola-bola lampu ini, saudara-saudara, sudah ada binatang yang mampu memancarkan terang sendiri dari tubuhnya yang namanya kunang-kunang. Nah, saudara-saudara, bagaimana bisa muncul cahaya dari tubuh kunang-kunang? Saudara-saudara, penelitian di laboratorium membuktikan bahwa ternyata di dalam tubuh kunang-kunang ini ada zat kimia yang namanya luciferin dan enzim. Kalau luciferin dan enzim ini bergabung, saudara-saudara, maka dia bisa menghasilkan cahaya yang keluar dari dalam tubuhnya. Saudara-saudara, ini menarik sekali, saudara-saudara. Dan
Kalau kita perhatikan baik-baik, kunang-kunang mungkin di kota sekarang kita tidak bisa dapat lihat lagi ya. Kalau yang tinggal di kampung-kampung mungkin masih lihat. Nah, persoalannya, untuk apa kunang-kunang itu bercahaya? Untuk apa mereka memancarkan sinarnya? Apakah supaya bisa lihat? Bukan, saudara-saudara. Mengapa mereka harus bercahaya sedemikian rupa? Rupanya, saudara-saudara, ketika penelitian dilanjutkan kepada binatang-binatang, ditemukan bahwa lampu-lampu yang nyala dari kunang-kunang itu bukan untuk melihat terangnya jalan atau apa, tapi sebenarnya itu adalah alat komunikasi mereka. Kita manusia mengenal ada Morse, bukan? Tet 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 tet. Orang mengerti. Oh, ini ada pesan khusus. Nah, begitu juga saudara-saudara, kunang ini punya sistem Morse dengan memberikan cahaya. Kalau saudara amati baik-baik, cahayanya tidak sembarang, saudara-saudara. Itu cahaya ada aturan. Dan waktu cahaya itu keluar, biasanya pertamanya mulai dari kunang-kunang jantan. Tet 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 tet. Saya naksir kamu, saya naksir kamu. Dan kunang-kunang betinanya, untuk menjawabnya, untuk merespon balik apakah tertarik atau tidak, maka dia juga akan bercahaya sedemikian rupa sebagai jawaban kepada kunang laki-laki. Kalau jawabannya positif, maka kunang yang jantan ini mulai mendekati kunang-kunang perempuan ini, dan menikahlah mereka, punya anak cucu dan seterusnya. Saudara-saudara, sistem macam ini siapa yang buat? Ada dengan sendiri? Tidak. Itu semua menunjukkan pada kita ada satu pribadi yang begitu luar biasa, yang begitu maha kuasa, yang dapat menyebabkan semuanya terjadi. Saya baru ngomong dua, bukan? Ya, lebah dan kunang-kunang. Lain kali kita bicara tentang laba-laba. Ya, lain kali kita bicara tentang tikus, lain kali kita bicara tentang nyamuk. Ya. Menarik sekali kalau kita belajar dari binatang-binatang ini. Ternyata saudara-saudara, semua itu menunjukkan kemahakuasaan dari Allah pencipta kita. Saudara-saudara, itu baru binatang. Tapi kalau manusia, disebut manusia adalah mahkota dari ciptaan Allah, paling tinggi, paling luhur dari seluruh ciptaan. Bagaimana manusia? Oh, saudara-saudara, lain kali juga kita bicara tentang manusia. Tapi semua fakta alam semesta menjelaskan pada kita, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Ini sifat Allah pertama yang ditampilkan lewat alam semesta ini. Sifat yang kedua yang ditampilkan Allah kepada kita semua lewat alam semesta ini adalah sifat kebesaran Allah. Bahwa Ia adalah Allah yang maha besar, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita mengerti bahwa Allah ini adalah Allah yang maha besar? Kalau kita mulai mencoba memperkirakan besarnya alam semesta ini. Saudara-saudara, bumi kita ini, tempat kita tinggal, diameter dari bumi kita, garis tengah dari bumi kita ini sepanjang 12.800 km. Coba mari kita lihat, bandingkan ini semua, saudara-saudara. Mari kita perhatikan gambar ini baik-baik. Saudara-saudara, perhatikan bumi kita. Bumi kita ini garis tengahnya 12.800 km. Jadi kalau kita naik motor atau naik mobil terus sampai 12.800 km, artinya kita sudah sampai di ujung bumi sebelah. Tetapi juga saudara-saudara, bumi kita tidak ada apa-apa dibanding matahari. Matahari kita ini garis tengahnya 1.376.000 km. Kira-kira sampai mana? Pasti lewat dari Kolbano. Terus saudara-saudara, matahari kita sebenarnya masih kecil. Ada satu bintang yang namanya bintang Antares. Garis tengahnya ternyata 240 juta kilometer. Saudara bayangkan betapa besarnya itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, ada satu bintang yang lebih besar lagi, namanya bintang IRS-5. Rupanya garis tengahnya 15 miliar kilometer. Saudara-saudara, saudara bisa bayangkan betapa besarnya benda-benda langit ini, saudara-saudara. Dan ini, saudara-saudara, garis tengahnya ini, kalau kita bikin perbandingannya, saudara-saudara, maka ini antara bumi, matahari, Antares, dan IRS-5 sebenarnya adalah 1 berbanding 108, berbanding 18.750, berbanding 1.171.875. Artinya begini, saudara-saudara, kalau kita bikin mini Arthur dari alam semesta ini, kalau kita bikin bumi dengan diameter 1 mm, kecil bumi. Kalau kita bikin bumi 1 mm saja, sini sampai mana 18 meter. Lumayan jauh ya. Tapi itu bumi hanya 1 mm. Dan itu berarti bahwa kita harus menggambarkan IRS-5 sebagai bola dengan diameter 1,2 km. Bumi kita hanya 1 mm. Tapi IRS-5 ini 1 kilo lebih.
Saudara bayangkan besarnya seperti apa. Dan saudara-saudara, mari kita lihat satu gambar ini lagi. Gambar ini menjelaskan betapa luar biasanya alam semesta ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau matahari kita kosongkan, bikin kosong matahari, isi bumi di dalam, maka matahari bisa menampung 1.300.000 buah bumi. Matahari dikosongkan, isi bumi ke dalam, maka matahari bisa menampung 1.300.000 buah bumi. Kalau Antares dikosongkan dan kita isi matahari, maka Antares mampu menampung 5.266 juta buah dari matahari. Kalau kita kasih kosong IRS-5 dan isi Antares di dalam, maka IRS-5 mampu menampung 244.000 buah Antares. Saya mau tanya saudara-saudara, kira-kira saudara sebesar apa? Anda sebesar apa? Debu tanah. Jangankan kita, bumi kita saja kalau di dalam kita lihat peta alam semesta ini, bumi kita ini hanya satu titik di dalam jagat raya ini, dalam alam semesta ini. Dan saudara-saudara, semuanya ini berada di dalam Allah. Maka Allah sebesar apa? Allah sebesar apa? Itulah sebabnya teman-teman kita bangun pagi-pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saudara bayangkan saja kalau kita bisa lihat perbandingan semacam ini, betapa besarnya Allah itu. Ini kita bisa memperhitungkan besarnya benda-benda langit ini. Lalu saudara-saudara, mari perhatikan satu hal, bahwa di dalam semesta ini ada yang namanya tata surya. Tata surya adalah semacam, kita bisa lihat tata surya kita ini, satu matahari dengan 9 planet. Bumi ini terletak adalah planet ketiga dari matahari. Itu satu tata surya. Dan saudara-saudara, sebenarnya semua tata surya ini berada dalam satu yang namanya galaksi. Dan saudara-saudara, galaksi ini berisi miliaran tata surya. Galaksi ini berisi miliaran tata surya. Dan saudara-saudara, di dalam alam semesta ini berisi 500 juta galaksi. Untuk mencapai galaksi tetangga saja mimpi. Jangankan galaksi tetangga, tata surya tetangga di dalam galaksi kita tidak pernah bisa kita capai. Kita baru hanya bisa pergi ke bulan, pulang sudah sombong bukan? Baru bisa pergi ke Mars, pulang sudah sombong bukan? Makanya ada orang yang astronot pertama pergi sampai bulan, dia pulang begini, saudara-saudara, ternyata saya sampai di bulan, saya lihat Allah tidak ada sorga, tidak ada neraka. Waktu dia bilang begitu, 1 minggu kemudian koran yang sama muncul tulisan dari pendeta. Mengapa dia tidak lihat sorga, tidak lihat neraka? Karena dia tetap dalam pesawatnya pakai tabung oksigen. Berani keluar dari pesawat, lepaskan tabung oksigen, saya jamin dia langsung lihat neraka. Karena itu saudara-saudara, kalau kita bayangkan sedemikian rupa saudara-saudara, maka sesungguhnya kita bisa melihat betapa besarnya Allah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, rupanya saudara-saudara kita bisa lihat bahwa galaksi ini, ya, galaksi kita, ya, ini ada 500 juta galaksi, 500 juta galaksi, dan satu galaksi saudara bisa bayangkan besarnya seperti apa? 100.000 tahun cahaya. Maksudnya apa? Kalau saudara pakai senter, tak, butuh berapa waktu ini cahaya sampai di situ? Saya pakai sebuah senter, tak, butuh waktu berapa supaya cahaya sampai? Cepat sekali bukan? Saudara-saudaraku, tahu berapa kecepatan cahaya? 300 km per detik. Artinya, 1 detik daya jangkau cahaya itu 300 km. Kalau saudara punya senter yang luar biasa, mau senter ke Soe, tak, butuh waktu berapa? 1 detik dia mampu 300.000 km. Dan saudara-saudara, perhatikan baik-baik, jarak antara galaksi yang satu dengan galaksi yang lain, tak, 100.000 tahun cahaya. Artinya kalau saudara punya senter yang hebat, tak, butuh 100 tahun dulu baru sampai galaksi tetangga. Waktu dengar ini kau bilang, enak. Berapa dan semua saudara-saudara, semua ini berada di dalam Allah. Kalau begitu berapa besarnya Tuhan Allah? Berapa besarnya Tuhan Allah? Saudara-saudara, inilah sifat kedua yang bisa kita lihat.
Bahwa Allah itu maha besar. Kalau semua ciptaan ini saja sudah begitu besar, membuat kita kagum, apalagi Allah sang pencipta yang berada di luar semua semesta ini. Pastilah ini sangat luar biasa. Inilah saudara-saudara sifat kebesaran Allah yang ditampilkan lewat alam semesta supaya kita mengerti. Saudara-saudara, sifat ketiga yang ditampilkan alam semesta kepada kita, sifat Allah yang ketiga adalah sifat kebaikan dan pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, menarik sekali saudara perhitungkan baik-baik bahwa semua ini ada begitu banyak. Kita tidak mengerti di galaksi tetangga kita ada apa. Kita tidak mengerti di tata surya tetangga kita ada apa. Apakah di sana, di planet-planet yang lain ada manusia? Apakah kalau ada manusia namanya juga manusia? Apakah bentuknya sama seperti kita, tangan dua, kaki dua, dan kepala pas-pasan? Atau kepala mereka lebih besar? Beberapa kali ini muncul penampakan apa yang disebut UFO, ya. Undetected flying object, satu benda terbang yang tidak bisa dideteksi. Muncul dari dalam sana manusia, orang-orang atau apakah mau disebut manusia atau orang, pokoknya makhluk-makhluk aneh. Lalu kita mulai berpikir dari mana ini mereka? Jangan sampai mereka ini adalah penelitian, mereka adalah peneliti-peneliti dari tata surya tetangga kah atau bagaimana? Pasti kita heran ketemu mereka, mereka juga heran ketemu kita. Kok ada makhluk aneh? Apakah mereka berdosa atau tidak? Apakah Tuhan Yesus pergi ke sana atau tidak? Sama sekali tidak ada data. Tapi saudara-saudara, di antara sekian miliar tata surya ini saudara-saudara, lalu Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bahkan engkau diangkat jadi biji matanya Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara belajar fakta alam semesta juga kita bisa lihat sifat kebaikan dan pemeliharaan Allah begitu luar biasa. Saudara-saudara, mari kita bisa lihat gambarkan sebenarnya apa sesungguhnya menurut penelitian ilmu pengetahuan telah terjadi hal-hal yang sangat menakjubkan dalam alam semesta. Saudara-saudara, ada seorang pakar yang namanya David Riegel dalam bukunya dengan Creation or Evolution, dia mulai menggambarkan betapa indahnya pemeliharaan Allah atas alam semesta. Mari kita lihat baik-baik apa yang dibilang oleh Riegel. Kita lihat pendapatnya satu persatu. Riegel berkata demikian, bumi kita ini adalah planet ketiga terletak dalam jarak yang tepat dari matahari, sehingga manusia bisa mendapatkan jumlah panas yang tetap untuk mendukung kehidupannya. Merkurius, planet pertama, dan Venus, planet kedua, terlalu dekat dengan matahari sehingga terlalu panas. Sedangkan Mars sampai Pluto 4-9 terlalu jauh dari matahari sehingga terlalu dingin. Dua planet yang lain terlalu dekat dengan matahari, saking panasnya tidak ada kehidupan. Tapi planet keempat sampai ke-9 terlalu dingin sampai tidak ada kehidupan. Yang pas itu kita, bumi ini. Wah, betapa luar biasa Allah memelihara kita. Mari kita lihat lagi pendapat Riegel yang kedua, penelitian dari Riegel kedua. Bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan yang tepat. Bumi berputar, kecepatannya tetap, tidak berubah-ubah, ya. Kalau bumi berputar dengan kecepatan 1/10 dari sekarang ini, kurang sedikit saja, maka waktu untuk pagi dan siang dan malam akan menjadi 10 kali lebih panjang. Sehingga pada pagi siang hari tanaman akan terbakar, dan malam hari menjadi begitu dingin sehingga tanaman tidak bisa hidup. Kalau putaran bumi berkurang 1/10 saja, saudara bayangkan, malamnya kita, siangnya kita ini akan 10 kali lebih panjang. Siang kita berapa jam? 12 ya, katakan begitu. Kalau bumi ini kecepatannya berkurang, maka siang kita akan sepanjang 120 jam. Ya, kau kerja sampai bengkok, tidak malam-malam juga. Malam juga akan menjadi 10 kali lipat, 120 jam. Tidur tunggu pagi, tidak pernah ketemu pagi. Gereja pasti buyar. Itu luar biasanya semuanya. Tetapi saudara-saudara, bukankah sistem ini berjalan tetap? Artinya saudara-saudara, ada satu tangan yang mengatur semuanya sampai semuanya tetap. Saudara-saudara, mari lagi pendapat Riegel yang ketiga. Riegel berkata demikian, jarak bumi dan bulan itu 240.000 mil, bumi dan bulan, ya. Andai kata bulan didekatkan sehingga menjadi hanya 50.000 mil, bulan kasih dekat sedikit dengan bumi, ya, maka air pasang yang sekarang tidak membahayakan ini akan merendam seluruh benua yang ada 2 kali sehari. Coba ini bulan kasih turun sedikit,
Tsunami datang tutup dunia ini 1 hari 2 kali. Dia baru datang goyang Aceh saja kita sudah gempar. Tapi kalau bulan kasih turun 2 hari, 2 kali sehari, dia harus tutup ini semua. Tapi kan tidak jadi kan? Semua aman-aman kan? Karena bulan sudah pas pada tempatnya. Betapa luar biasanya saudara-saudara. Juga mari kita lihat lagi pendapat Rigel berikutnya. Besarnya bumi juga tepat. Bumi kita ini besar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya. Kalau bumi yang hanya sebesar bulan, kalau bumi kita sebesar bulan, ya, maka gravitasinya hanya 1/6 dari sekarang, sehingga tidak bisa menahan baik atmosfer maupun air. Kalau bumi kita lebih kecil, dia tidak mampu tahan ini air dan atmosfer. Sebaliknya, kalau diameter bumi dua kalikan, bumi kita besarkan 2 kali, maka gravitas juga akan menjadi 2 kali lipat, sehingga tekanan atmosfer akan naik dari 15 menjadi 30 pounds atau inci persegi. Ini akan mempengaruhi secara serius semua kehidupan di bumi. Dan kalau diameter bumi diperbesar sampai sebesar matahari, maka tekanan atmosfer akan menjadi lebih dari 1 ton per inci persegi, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Jadi rupanya bumi kita besarnya sudah pas, bukan? Tuhan tidak cipta lebih besar, tidak cipta lebih kecil. Kalau tidak kita bahaya semua. Tapi buminya sudah pas. Saudara-saudara yang terkasih, bayangkan itu semua menunjukkan bahwa apa? Allah kita memelihara kita. Kita bisa lihat semesta menunjukkan, pertama Allah itu ada. Kedua, dia menunjukkan sifat dari Allah, yaitu sifat maha kuasa. Kedua, sifat kebesaran Allah. Dan ketiga, sifat kebaikan dan pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, sekarang kita bertanya, setelah tahu semuanya ini, apa pentingnya bagi kita? Pertama, kalau kau sudah tahu semua ini, nasihat pertama firman Tuhan, jangan sombong. Kalau ada manusia yang sombong, Tuhan Allah lucu. Anda bayangkan betapa besar yang sudah saya gambarkan tadi. Berapa besarnya alam semesta ini. Berapa besar bumi, matahari, Antares, IR5 dan semesta alam ini. Dan betapa besarnya Allah kita itu, saudara-saudara. Kalau begitu kita ini sebesar apa? Hanya debu tanah saja. Karena itu jangan ada coba-coba satu orang pun sombong. Itu lucu bagi Tuhan Allah. Jangan ada yang berusaha melawan Allah. Kita lihat saudara-saudara dalam kasus Menara Babel. Mereka hendak mendirikan menara yang ujungnya sampai langit. Seolah-olah mereka mau menantang Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudara, nasihat pertama saudara-saudara, jangan ada orang yang sombong. Kau boleh punya mobil berapa banyak, punya harta, punya rumah berapa banyak, tapi jangan coba-coba sombong. Karena tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekarang ini saudara-saudara, kalau pangkat tambah tinggi, orang gaya ngomongnya sudah lain, bukan? Kalau kantong sudah lebih tebal, saudara-saudara, gaya jalannya mulai lain, bukan? Dulunya jalannya biasa-biasa, sekarang sudah agak lain. Saudara-saudara, baru ke bulan saja pulang sudah sombong. Jangankan ke bulan, ada yang baru pergi ke Surabaya saja pulang sudah sombong. Lupa ini bahasa Kupang. Kemarin saya makan bakso, di samping saya ada seorang cewek lagi terima telepon, ya. Rupanya dia terima telepon dengan logat kental dari Soe. Aduh sorry, saya tidak bisa. Maaf, aduh maaf, gue nggak bisa. Soalnya begini, dari kemarin gue lagi resesi. Saudara-saudara, saya bilang waduh. Mungkin baru pulang dari Surabaya 2 minggu, jadi berubah. Orang pulang dari bulan juga ngomong banyak. Tapi kalau engkau tahu betapa besarnya Allah itu, kau hanya debu, tidak boleh sombong apa-apa. Boleh punya suara seperti suara artis, boleh nyanyi puji Tuhan, tapi jangan sombong. Boleh punya kedudukan tinggi, jangan sombong. Kau tidak ada apa-apa, kau hanya debu tanah di hadapan Tuhan. Karena itu Tony de Mello berkata, ada 2 hal yang membuat Tuhan Allah tertawa terpingkal-pingkal. 1, kalau ada manusia sombong. 2, kalau ada manusia berkelahi rebutan tanah. Tuhan Allah tertawa terpingkal-pingkal, saya yang bikin ini semua. Kok ada orang berkelahi rebutan ini barang-barang semua. Aduh saudara-saudara yang terkasih, marilah belajar saudara-saudara. Jangan ya, kita melihat diri. Kalau sudah lihat ini alam semesta, harus tahu diri. Maka kita lihat pemazmur jauh sebelumnya, pemazmur sudah tahu diri. Mari kita lihat Mazmur 8 ayat 3 dan 4.
Mazmur 8 ayat 3 dan 4, pemazmur sudah tahu diri. Dia berkata demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau aku lihat langit buatan tanganmu, bintang-bintang semua yang kau tempatkan, apakah manusia? Siapakah saya ini? Siapakah anak-anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, marilah kita jangan sombong. Yesaya 2 ayat 11 berkata tegaskan menentang Allah, menentang orang-orang sombong. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Manusia sombong akan direndahkan. Karena itu saudara-saudara, kita boleh punya prestasi sebesar apa saja, ya, tapi mari tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan menyombong. Ada orang yang saudara-saudara, satu hari satu gereja majelis bikin panitia meneliti siapakah jemaat paling rendah hati. Setelah penyelidikan selama 6 bulan, akhirnya majelis menemukan Pak Joko sebagai jemaat paling rendah hati. Dikasih kalungan bunga dan dikasih tanda di sini, jemaat paling rendah hati, Master Joko. Hebat sebagai jemaat paling rendah hatinya. Itu hari Minggu. Hari Minggu berikutnya dia datang ke gereja, rupanya tidak lepaskan itu kalungnya. Jemaat paling rendah hati, Master Joko. Jadi dia rendah hati, tapi sayangnya dia menyombongkan kerendahan hatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah apapun boleh kita miliki, tapi tetap hati merendahkan diri. Kau hanya debu di mata Tuhan. Itu satu. Pelajaran kedua yang terakhir. Kalau pertama jangan sombong, kedua jangan khawatir. Amin. Kalau Allah kita ini Allah yang besar, lebih besar dari bumi, lebih besar dari matahari, lebih besar dari Antares IRS-5. Saya mau tanya, masalah Anda sebesar apa? Masalah Anda sebesar apa? Sekuku hitam di hadapan Tuhan. Karena itu untuk apa stres? Untuk apa frustrasi? Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang begitu besar, sampai masalah kita tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari dengan belajar tentang kebesaran sifat-sifat Allah ini. Seharusnya kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, tidak perlu khawatir akan hidup kita. Besok makan apa, besok minum apa, besok jadi apa. Semuanya ada dalam rancangan pencipta. Kalau dia sudah atur bumi tepat besarnya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dia sudah atur jarak bumi dan bulan pas, tidak lebih jauh, tidak lebih dekat. Semuanya diatur sedemikian rupa, maka dia bisa atur hidup saudara. Tuhan bisa angkat saudara. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Jangan pernah khawatir menghadapi hidup ini. Saya mau tanya, bumi ini sudah besar, Antares, matahari, IRS-5 sudah besar. Apakah ada, dan Tuhan lebih besar dari itu, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Mari kita baca Yeremia 32 ayat 17. Yeremia 32 ayat 17 berkata demikian. Kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Ada amin? Saya mau tanya, ibu-ibu rencana beli mobil ini, yakinkah? Tuhan kita maha besar, amin? Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kita maha kuasa. Karena itu saudara-saudara, semua diatur. Burung pipit di udara Dia pelihara. Elia yang kelaparan, Dia bisa kirim burung gagak untuk antar makanan. Maka Tuhan, saya percaya Tuhan juga dapat mewujudkan rencana kita. Karenanya kaum wanita jangan khawatir, mobil bisa datang karena Allah kita maha kuasa. Amin. Saya sudah bilang pada KW hari lalu, saya sudah kuatkan Anda satu kali, jangan lupa nanti mobil ada, pinjamkan buat evangelis Ezra Alfred Solo. Tapi dengar baik-baik, tandai hari ini saya sudah kuatkan 2 kali, pinjam boleh 2 kali. Karena itu saudara-saudara, Allah itu begitu tinggi, begitu jauh, luar biasa. Namun saudara-saudara, ada satu fasilitas yang Allah berikan supaya kita bisa mencapai Dia. Hanya satu fasilitas yang bisa kita mencapai. Kita ke bulan begitu sulit, ke matahari begitu sulit, Antares IRS-5 begitu sulit. Tapi Tuhan ada di atas semuanya itu. Tapi Tuhan berikan satu fasilitas
supaya kita bisa dapat mencapai dia. Dia jauh tapi dia dekat. Yesus hanya sejauh doa. Ada amin saudara-saudara? Allah begitu besar, engkau dapat capai dia lewat satu channel, yaitu doa. Ketika engkau berdoa, engkau lari lewat matahari Antares IF 5 dan langsung mencapai Allah. Tiada yang mustahil bagi dia. Agape, gereja agape, yayasan agape mungkin punya masalah yang kita rasa besar, tapi harus diingat bahwa Allah kita lebih besar. Dan ada satu fasilitas, Yesus hanya sejauh doa. Jangan sombong, tapi juga jangan khawatir hidup ini. Katakan pada Tuhan, siapakah aku ini? Sampai Tuhan mau jadi biji mata bagi saya. Tuhan masih mau datang ke dalam dunia menebus saya yang berdosa. Tuhan angkat saya jadi anaknya, jadi umat pilihannya. Siapakah saya? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman yang kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kami dapat belajar mengenal Engkau lewat semesta alam ini. Biarlah ketika kami melihat semua ciptaan Engkau, maka hati dan batin kami terarah kepada Engkau. Dan lebih daripada itu kami bersyukur bahwa kami diberikan wahyu yang khusus. Wahyu untuk mengenal Allah lebih dalam, yakni lewat pribadi Yesus Kristus. Kami berdoa, biarlah firman ini terus mengerjakan hal yang baik di dalam diri kami. Akhirnya hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, yang empunya kehidupan kami. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.